materi mengenai penyuluhan tentang anti korupsi pada mata kuliah PBAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Parma Agustina dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang beberapa contoh mencegah dan menentang korupsi. Baik, di sini saya akan menjelas apa saja contoh-contohnya. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh mencegah dan menentang korupsi, yaitu yang pertama, mencegah dan menentang korupsi dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, yaitu mencegah dan menentang korupsi pada pengelolaan anggaran pendapat negara atau daerah. Yang ketiga, yaitu mencegah dan menentang korupsi dalam lingkungan masyarakat. Nah, dari ketiga contoh tersebut, saya mengambil salah satu dari 3 contoh tersebut, yaitu mencegah dan menentang korupsi dalam lingkungan keluarga. Nah, di mana dalam lingkungan keluarga ini, upaya dalam pemberantasan korupsi tidak hanya memotong tindakan yang dilihat saja, akan tetapi juga harus melakukan gerakan sosial yang luas sehingga mengarah pada perubahan sosial budaya. Tujuan akhirnya bukan hanya perubahan sikap dan perilaku individu dalam masyarakat saja, akan tetapi juga mampu memunculkan tatanan sosial yang baru dan bebas dengan korupsi. Salah satunya adalah keluarga, di mana keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang nantinya diharapkan mampu menjadi gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama peran seorang ibu, di mana seorang ibu sangat penting dalam mencegah dan menentang korupsi dalam lingkungan keluarganya. Jadi, dalam hal ini, keluarga terutama orang tua diharapkan mampu terus menjalankan fungsi keluarganya, seperti fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, fungsi identitas sosial, karena ketiga fungsi ini dirasakan sangat penting untuk menjadi generasi Indonesia di masa yang akan datang dan menjadi generasi yang sangat jujur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan tentang contoh-contoh mencegah dan menentang korupsi. Materi yang akan disampaikan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari kami, yaitu Kakak Ami Alifia. Kepada Kakak Ami Alifia, kami persilakan. Baiklah, saya Ami Alifia Putri akan menyampaikan tentang tujuan akhir dari mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama, membangun Indonesia bersih dari korupsi, karena korupsi melanggar hukum. Korupsi harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan bebas korupsi. Kemudian, mewujudkan negara impian, Indonesia yang adil dan sejahtera, bebas dari korupsi. Selain itu, tujuan memberantas korupsi sendiri agar menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut dari kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, kemudian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, dan terwujudnya sistem pengelolaan Indonesia yang jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Umairo dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya akan menyampaikan materi mengenai indikator atau nilai-nilai anti korupsi. Terdapat 3 konsep dari nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap. Nilai inti dari anti korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ketiga nilai ini sudah memiliki suatu kewajiban kepemilikan untuk para pelayan negara dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, maka akan selaras dengan etos kerja yang mandiri, kerja keras, dan sederhana. Selanjutnya, nilai inti serta etos kerja dapat dicerminkan melalui sikap yang berani, peduli, dan adil, sesuai dengan modul integritas untuk umum milik KPK. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang telah dikatakan.
Nilai-nilai anti korupsi sama dengan nilai-nilai integritas. Integritas dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap anti korupsi. Korupsi dapat terjadi saat kita tidak menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dalam diri kita, sehingga dengan menumbuhkan nilai integritas dengan sangat baik dalam diri kita, maka nilai korupsi akan dapat dihapuskan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Salsabella dari kelas 1A dari kelompok 1. Baik, selanjutnya yaitu referensi role model negara, daerah, instansi yang anti korupsi. Berikut beberapa negara yang punya tingkat korupsi paling rendah, yaitu 1. Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara yang sangat transparan dalam bisnis dan politik serta dalam sistem peradilan. Orang atau pihak yang terbukti menerima suap atau kejahatan yang berkenaan dengan hal ini akan dikenai sanksi penjara minimal 14 tahun. Seluruh pejabat publik juga dilarang menerima hadiah dari segala persoalan. Di negeri Kiwi, meski tidak ada hukum mati bagi koruptor, sudah dihapus sejak 1961. Namun hukuman sosial jauh lebih maju. Tekanan publik bisa membuat pejabat mundur. Yang kedua, Denmark. Denmark masih memegang posisi 2 besar dalam daftar negara yang tingkat korupsi terendah sejak 1995 setelah Selandia Baru. Suap di antara pejabat publik untuk mendapatkan layanan khusus atau tunjangan jumlahnya bisa dihitung jari. Dalam sebuah studi komprehensif tentang korupsi di seluruh dunia, negara yang dilibatkan dinilai dan diberi skor antara 0 dan 100. Hasilnya adalah 43 negara melakukan praktik KKN yang memalukan. Ini menunjukkan korupsi sistemik di hampir setiap tingkat negara tersebut. 3. Finlandia. Negara Finlandia memiliki sektor yang cukup bagus dalam kebersihan moral selain Denmark. Finlandia pun demikian. Negara ini memegang skor 85 dari 100 untuk negara yang paling sedikit korupsinya menurut Transparency International. 5. Singapura. Singapura merupakan negara yang bisa dijadikan model untuk mengekang korupsi. Meski wilayahnya kecil dengan populasi lebih dari 5 juta orang, namun Singapura terkenal bersih. Ini alasan yang mendasari kasus korupsi lebih mudah diungkap dan ditegakkan. Di sana ada meritokrasi, sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang yang memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya yang jelas dalam mempromosikan pegawai negeri. Selain itu, korupsi merupakan pelanggaran sepanjang tahun 1871. Pada akhir tahun 2018 dan 2 orang operator truk di Singapura yang terancam penjara dan denda 1 miliar cuma gara-gara menerima suap yang jumlahnya tidak sampai 20.000. Korupsi bukan cuma perkara nominal, itu prinsip yang diterapkan pemerintah Singapura untuk memberantas para koruptor di sana. Perkenalkan, nama saya Cici Alia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dampak korupsi dalam bidang sektor. Dari segi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan orientasi penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Menurut pendapatnya, negara dari sektor pajak pemerintahan, peningkatan hutang pemerintahan. Dampak korupsi di bidang ekonomi yaitu penurunan produktivitas, menurunnya pendapat negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan orientasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, penambahan bahan dalam transaksi ekonomi, ketimbangan pendapat, meningkatkan kemiskinan. Perbandingan antara kerugian dan keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan beban sosial. Meski begitu, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada koruptor ternyata tidak menimbulkan efek jerah. Bahkan, hukuman finansial yang dijatuhkan cenderung lebih berat daripada hukuman yang kecil. Selaku ketua tim peneliti, sangat mengatakan sepanjang tahun 2011 merupakan korupsi yang terbesar dan sehingga menjadi beberapa kelompok, yaitu korupsi dalam besar, kecil, sedang, maupun kakap.
Menurutnya, hukuman berbasis efek reputasi negatif bisa dilakukan dalam bentuk dicabutnya hak politik untuk dipilih sebagai politisi pejabat politik. Lalu, koruptor juga kehilangan akses ke produk keuangan tertentu serta kehilangan akses bekerja di sektor formal. Yang lebih penting, perlu standarisasi penyebutan mantan koruptor di masa pungkasnya. Saya Elin Dewi Cantika akan menjelaskan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di instansi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sikap anti korupsi merupakan suatu sikap atau perilaku untuk tidak memiliki adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta sebagai agen perubahan sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa harus memiliki perilaku yang tidak merugikan orang lain. Hal-hal yang dapat kita terapkan untuk menerapkan nilai dasar anti korupsi yaitu diantaranya: 1. Jujur, melaporkan suatu kejadian yang merupakan tindakan yang tidak baik kepada orang lain yang berwenang. 2. Disiplin, memastikan diri tidak pernah terlambat masuk ke dalam kelas. 3. Bertanggung jawab, harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan menerima apapun resikonya. 4. Adil, sikap yang tidak memihak dan memperlakukan orang tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada di dalam kelas. 5. Yaitu peduli, menunjukkan kepedulian terhadap teman yang sedang kesulitan. 6. Mandiri, menyiapkan pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan gratifikasi. Sebenarnya, gratifikasi dan suap memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dalam kasus suap, terdapat kata kuncinya adalah adanya transaksi atau kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum suap terjadi. Sedangkan dalam gratifikasi, tidak ada bersepakatnya antara kedua belah pihak. Baiklah, saya Irene Sasadiwanti akan melanjutkan materi tentang hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut biaya korupsi. Dampak dari tindakan pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat, dan naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Perkenalkan, nama saya Lara Madonna dengan NIM P05150121028. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdian Akhri Pratama dari kelas 1A dengan nomor NIM P05150121031 akan menjelaskan tentang materi saya dengan judul contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Pembentukan ini bertujuan sebagai sarana masyarakat untuk mengkomplain apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pegawainya, baik itu suap atau tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua ada pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya setelah selesai menjabat. Yang ketiga, ada pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu instrumen hukum, tapi harus dilaksanakan instrumen hukum lainnya, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya yang perlu dikembangkan. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi.
Ada satu hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi yang sukses, program harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Yang kelima adalah kerjasama internasional. Hal ini perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah untuk melakukan kerjasama internasional. Contohnya, Indonesia sudah melaksanakan kerjasama baik dengan negara lain, yaitu dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International TA misalnya membuat program National Integrity System. Itulah materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febiola dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 mengenai dasar hukum tentang pemberantasan anti korupsi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 30 dari tindak pidana korupsi dan pengelompokan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibatkan merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap pegawai negeri. 3. Penggelapan dalam jabatan, pegawai negeri merusak bukti. 4. Pemerasan, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 5. Perbuatan curang, pembohongan ahli bangunan, perbuatan curang. 6. Perbuatan penting dalam pengadaan, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurus. 7. Gratifikasi pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewarganegaraan, menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK jabatan waktu 30 hari. Perkenalkan, nama saya Putri Selendang Dayu. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuannya adalah untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Secara hukum, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah dengan menerapkan sanksi yang berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bagaimana sih peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dan tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan.
Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat.